Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti Artiningsi dari kelas 8A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah virus, ciri-ciri dan cara penyebarannya, serta jenis-jenis virus. Yang pertama, sejarah virus. Dikutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejarah penemuan virus terjadi pada tahun 1883. Seorang ilmuwan Jerman, Adolf Meyer, sedang mencari penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Mosaik penyakit yang menghambat pertumbuhan tanaman tembakau dan menyebabkan daunnya bercak-bercak. Ia menemukan penyakit tersebut menular saat memindahkan dari tanaman yang terserang penyakit ke tanaman lain dengan cara menyemprotkan getah. Ia kemudian mencari mikroba di dalam getah yang menularkan penyakit, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ia menyimpulkan jika penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri kecil yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Pada 1892, ilmuwan asal Rusia menguji hipotesi Adolf Meyer dengan mengalirkan getah dari daun tembakau yang terinfeksi lewat saringan yang didesain untuk mengambil bakteri. Saat disaring, getah tersebut masih menimbulkan penyakit mosaik. Ia masih berpegang pada hipotesis yang menyatakan bahwa bakteri penyebab penyakit mosaik. Pada 1897, ahli botani Belanda menemukan jika di dalam getah yang sudah disaring dapat bereproduksi. Pada 1935, ilmuwan Amerika berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi penyakit mosaik yang dikenal sebagai virus mosaik tembakau. Kemudian, TMV dan banyak jenis virus lain dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. 2. Ciri-ciri virus. Virus memiliki ciri-ciri ukuran, bentuk, dan struktur, yaitu 1. Ukuran virus. Ukuran virus yang sangat kecil yakni sekitar 10 hingga 30 milimikron. Virus terkecil memiliki diameter hanya 20 nanometer, lebih kecil dari ribosom. Ukuran virus tersebut sangat kecil, sehingga untuk melihat bisa dengan berbagai, yakni observasi langsung menggunakan mikroskop elektron dengan ekstra atau syaratan ultraviolet dari jaringan makhluk hidup yang terinfeksi. 2. Filtrasi melalui selaput kolodin yang memiliki porositas bertingkat. Virus dilewati melalui serangkaian selaput yang ukurannya berbeda-beda. Ukuran virus dapat diperkirakan melalui selaput yang dilewati. 3. Sedimentasi. Dalam ultrasentrifugasi, partikel virus disuspensikan ke dalam suatu cairan. Kemudian partikel akan mengendap. 4. Pengukuran perbandingan. 2. Bentuk tubuh virus. Bentuk virus bermacam-macam. Ada yang berbentuk batang, oval, film, persegi banyak, dan seperti huruf T. Virus yang berbentuk batang seperti tobacco mosaic virus atau TMV. Virus yang berbentuk oval seperti rhabdovirus. Virus berbentuk bulat seperti human immunodeficiency atau virus HIV. Sementara virus yang berbentuk seperti huruf T, misalnya bakteriofag atau disingkat phage. 3. Struktur tubuh virus. Tubuh virus bukan merupakan suatu sel, karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organ sel lainnya. Virus berupa partikel yang disebut virion. Selain berukuran sangat kecil, virus juga memiliki sifat seperti benda mati.
Tubuh virus diisi oleh materi genetik yang dapat diturunkan dalam bentuk DNA atau RNA. Sementara itu, ekor berfungsi sebagai alat kontak menuju tubuh organisme yang diserangnya. Bagian kepala virus dibungkus selubung protein yang biasa disebut kapsid berbentuk polihedral. Kapsid berfungsi memberi bentuk tubuh virus. Penyebaran virus. Virus berkembang biak dengan cara berbanyak diri di dalam sel inang. Dalam reproduksi, virus terdiri dari 5 tahap, yakni 1. Tahap absorpsi, 2. Tahap penetrasi, 3. Tahap sintesis, 4. Tahap pematangan, 5. Tahap lisis. Berikut penjelasannya. 1. Tahap adsorpsi. Tahap tersebut merupakan tahap menempelnya virion bagian reseptor site sel inang dengan memakai serabut ekornya. Molekul-molekul reseptor site untuk setiap jenis virus berbeda-beda. 2. Tahap penetrasi. Pada tahap tersebut, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang dan kapsid virus jadi kosong. 3. Tahap sintesis. Tahap sintesis adalah tahap pembentukan asam nukleat atau komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. 4. Tahap pematangan. Tahap pematangan terjadi partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. 5. Tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap pemecah dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim. Itu berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang baru. Jenis-jenis virus. 1. AIDS. AIDS adalah penyakit yang mematikan dan belum ada obat atau vaksinnya. Gejala dari penderita AIDS adalah demam, berkeringat di malam hari, mengalami pembengkakan kelenjar, lemah, berat badan yang terus mengalami penurunan. Kedua, polio. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh genus enterovirus. Virus ini masuk melalui mulut, kemudian menginfeksi saluran usus, masuk melalui aliran darah, dan menyerang saraf pusat hingga menyebabkan kelumpuhan permanen dalam hitungan jam. 4. Hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis A, B, non-A, dan non-B. Hepatitis dikenal dengan penyakit kuning atau liver karena virus ini menyerang hati. 4. Varicella atau cacar air. Varicella adalah infeksi virus akut yang ditandai dengan adanya vasikel pada kulit yang sangat menular. Penyakit ini disebut juga dengan chickenpox, cacar air, atau varicella zoster. 5. Flu burung. Flu burung atau sampar unggas adalah penyakit yang disebabkan oleh virus A1 dari famili Orthomyxvilidae. Virus ini merupakan yang biasa menjangkiti burung dan mamalia. Virus yang dikenal dengan istilah H5N1. Ini bisa menular lewat udara, makanan, atau minuman, atau bersentuhan. 6. Rabies. Penyakit ini disebabkan oleh virus rabies yang termasuk famili Rhabdovirus. Rabies adalah penyakit yang menyerang susunan saraf pusat yang ditularkan melalui gigitan hewan yang sudah terkena rabies, antara lain anjing, kucing, dan kera. Virus kemudian menyerang sistem saraf yang menyebabkan penderita mengalami penggangguan saraf. 7. Campak. Campak adalah suatu penyakit angkut yang sangat menular yang disebabkan oleh virus campak dari famili Paramyxovirus, genus Morbillivirus.
Campak disebut juga Rebola, Morbilli, atau MLC. 8. Influenza. Virus ini menyerang pernapasan sehingga orang yang terinfeksi virus ini mengalami kesulitan bernapas. Gejala yang dirasakan bagi seseorang terinfeksi virus ini adalah pilek, demam, batuk kering, hingga batuk berdahak. Kerongkongan gatal, hidung mampet, hidung meler, bersin-bersin, hidung terasa gatal dan merah, serta badan terasa pegal-pegal atau rasa tidak nyaman secara umum. Hanya sampai situlah yang bisa saya sampaikan tentang sejarah virus, ciri-ciri, cara penyebarannya, dan jenis-jenis virus. Berikut ini adalah contoh dari virus, yaitu gambar virus influenza. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan tentang sejarah virus, cara perkembangbiakannya, ciri-ciri, dan jenis-jenis virus. Saya ucapi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.